Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Eka Mufliha Samanhudi, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang pengertian kode dan kodar. Di sini saya mempresentasikan bersama Nakita Rahma dan Atar serta Ataya Tirza. Pengertian kode dan kodar. Kode yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakannya alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Kodar yaitu perwujudan dari kode atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kodarnya Allah ini juga biasa disebut dengan istilah takdir. Hubungan antara kode dan kodar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa? Karena kode diibaratkan rencana, sedangkan kodar sebagai perwujudan untuk kenyataan yang terjadi. Lalu beriman kepada kode dan kodar artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi kepada setiap makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Meski ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita sebagai manusia bermalas-malasan dan menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar, karena sebuah keberhasilan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Dalil nakli tentang kode dan kodar adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maradallah wa ma lahum min dunihim min wali. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Rod ayat 11. Takdir atau qadar dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, takdir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan, atau takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk takdir mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hubungan antara kode dan kodar. Selanjutnya yaitu adalah hubungan kode dan kodar beserta contohnya. Pada uraian tentang pengertian kode dan kodar dijelaskan bahwa antara kode dan kodar selalu berhubungan erat. Kode adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Kodar adalah pelaksana dari ketentuan atau hukum Allah. Jadi, hubungan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Iman kepada kode dan kodar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya berkaitan dengan kodar. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya seorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, yaitu sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Dari hadis tersebut,
dapat kita ketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Dan janganlah sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat jahat. Kodo adalah takdir yang tidak dapat diubah. Contohnya adalah kelahiran seseorang, jenis kelamin, dan kematian. Kodar adalah takdir yang dapat diubah. Contohnya, seseorang yang tidak terlalu pintar, ia harus belajar lebih giat agar dia lebih pintar. Habis itu orang yang mengidap penyakit, dia harus berobat, memakan makanan bergizi dan berubah gaya hidupnya agar dia ingin sehat, agar dia sembuh. Habis itu seseorang yang miskin, dia harus memperoleh pekerjaan yang lebih bagus agar menjadi orang yang berkecukupan dan dapat memenuhi kebutuhan diri dia dan keluarganya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.